Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel A2 Ilmu Komunikasi UMC bersama saya Muhammad Fahmi Trikurniawan dengan NIM 20211036 dari kelas A2 Ilkom Peminatan Kehumasan. Dan kali ini dari mata kuliah Etika Kehumasan kita akan mengupas mengenai topik 4 dan topik 5. Apa itu etika profesi, kode etiknya, serta etika dalam kegiatan PR. Yang pertama kita akan menjelaskan tentang pengertian etika. Etika merupakan prinsip-prinsip moralitas yang mengatur dan menjadi pedoman bagi para pelaku bisnis atau profesi. Dimulai dari ketika ia melakukan pemikiran, menciptakan, dan mengambil berbagai keputusan dalam menjalankan bisnis atau suatu profesi. Yang kedua, pengertian profesi. Profesi berasal dari kata Latin yaitu professio, yang mempunyai pengertian janji atau ikrar dari pekerjaan. Dalam arti yang luas, profesi adalah kegiatan apa saja dan siapa saja untuk memperoleh nafkah yang dilakukan dengan suatu keahlian tertentu. Kemudian dalam arti sempit, profesi adalah kegiatan yang dijalankan berdasarkan keahlian tertentu, sekaligus dituntut daripadanya pelaksanaan norma sosial dengan baik. Dapat disimpulkan bahwa profesi merupakan kelompok lapangan kerja yang khusus melaksanakan kegiatan yang memerlukan keterampilan dan keahlian tinggi guna memenuhi kebutuhan yang rumit dari manusia. Di dalamnya pemakaian dengan cara yang benar dan keterampilan dan keahlian tinggi hanya dapat dicapai dengan dimilikinya penguasaan pengetahuan dengan ruang lingkup yang luas, mencakup sifat manusia, kecenderungan sejarah dan lingkungan hidupnya, serta adanya disiplin etika yang dikembangkan dan diterapkan oleh kelompok anggota yang menyandang profesi tersebut. Selanjutnya kita akan ke kode etik PR. Menurut pakar ahli Sobur pada tahun 2001, di dalam bukunya halaman 5, kode etik adalah sebagai pedoman baik buruknya perilaku. Etika adalah nilai-nilai dan asas-asas moral yang dipakai sebagai pegangan umum bagi penentuan baik buruknya perilaku manusia atau benar salahnya tindakan manusia sebagai manusia. Artinya kode etik memang sudah terukur dan membedakan kita dengan makhluk lainnya. Pendapat pakar ahli lain seperti Effendi tahun 1998 di dalam bukunya halaman 164 disebutkan bahwa kode etik PR ditinjau dari sudut ilmu komunikasi. Seorang pejabat humas adalah komunikator organisasional, bukan komunikator individu seperti seorang dosen di perguruan tinggi. Perbedaan PR yang berada di perusahaan dengan profesi dosen yang berada di perguruan tinggi tentu saja memiliki beban dan tujuan komunikasi yang sangat berbeda. Misalnya ketika kita sudah masuk perusahaan, maka seorang PR harus tetap menjaga kode etik PR dalam perusahaannya. Di dalam perusahaan itu terdapat berbagai visi misi dan tujuan. Nah, PR harus terus berjalan sesuai dengan hal-hal tersebut. Sedangkan profesi dosen di dalam sebuah perguruan tinggi, tentu saja setiap perguruan tinggi memiliki visi dan misi, tapi porsinya berbeda dengan PR yang ada di dalam perusahaan. Effendi juga menjelaskan dalam bukunya bahwa pejabat humas bergiat melayani publik sebagai wakil organisasi tempat ia bekerja. Apa yang dikatakan dan ia lakukan menyangkut nilai dan citra perusahaan atau organisasinya. Oleh karena itu, seorang profesional organisasional harus menjadi sumber kredibilitas. Dalam arti kata, sebagai seorang profesional, ia harus dapat dipercaya, beretikat baik, serta bersikap dan berperilaku baik. Dalam hal ini tentu saja harus menjaga yang namanya etos, logos, dan patos dari perusahaan itu sendiri. Karena PR dari sebuah perusahaan ditekankan harus tetap sejalur dengan visi dan misi. Perusahaan harus konsisten, serta PR berada karena perusahaan harus konsisten, karena PR harus konsisten dan PR tersebut berada di bawah naungan perusahaan. Berikutnya ke tujuan kode etik. Tujuan kode etik adalah agar para anggota organisasi yang bersangkutan mempunyai pedoman untuk bersikap berperilaku dalam rangka menjaga citra organisasi. Jadi tujuan kode etik itu untuk menjaga image perusahaan atau citra perusahaan yang sudah dibangun dan dijaga yang dengan cukup waktu yang sangat lama. Kemudian kita juga akan menjelaskan tentang selanjutnya, yaitu adalah kegiatan etika PR. Yang pertama adalah kegiatan good communicator atau for internal and external public. Dalam konteks internal yaitu menjaga integritas perusahaan di dalam perusahaan itu sendiri, menjaga kerukunan dalam organisasi, sedangkan dalam konteks eksternal
PR melakukan komunikasi keluar, yaitu menjaga visi dan misi serta citra perusahaan di luar perusahaan itu sendiri. Yang kedua, tindakan tidak terlepas dari faktor kejujuran atau integriti sebagai landasan utamanya. Yang ketiga, memberikan kepada bawahannya, karyawannya, adanya sense of belonging dan sense of wanted dari perusahaannya, yaitu membentuk rasa cinta terhadap perusahaan itu sendiri. Yang keempat, etika sehari-hari dalam berkomunikasi dan berinteraksi sosial harus tetap terjaga. Yang kelima, menyampaikan informasi-informasi penting kepada anggota dan kelompok yang berkepentingan yang masih di dalam konteks PR internal. Yang keenam, menghormati prinsip-prinsip rasa hormat terhadap nilai-nilai manusia. Yang ketujuh, menguasai teknik dan cara penanggulangan kasus-kasus tersebut sehingga dapat meminimalisir konflik yang sudah terjadi. Hal ini bisa memunculkan solusi yang membentuk atau merumuskan keputusan atau kebijakan baru di dalam perusahaan. Yang kedelapan, mengenal batasan-batasan yang berdasarkan pada moralitas dalam profesinya. Seorang PR harus tahu bagaimana caranya membentuk integritas dari sebuah perusahaan dan membentuk dan menjaga citra perusahaan di dalam maupun di luar perusahaan itu sendiri. Yang kesembilan, menaati kode etik humas yang sudah disepakati baik dalam humas internasional dan humas nasional dan humas di dalam perusahaan itu sendiri. 9 etika dalam kegiatan PR ini menjadi ulasan penutup yang bisa saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya Muhammad Fahmi Kurniawan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.